sempat hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Pada hari ini kita berada di hari ketiga pesantren Ramadan, ya. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberkahi, diberikan rahmat hidayah, anak-anak dalam keadaan tenang, tertib, serta semangat untuk kita tetap menerima tausiah ceramah agama bersama Ibu Ustazah. Sebentar anak-anak, kita menyimak dengan baik sebagaimana yang dilakukan 2 hari kemarin, ya. Kemarin 2 hari yang lalu, ya, dengan kemarin. Alhamdulillah hari ini hari ketiga. Ya, sebentar anak-anak, kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang perlu ditanyakan, nanti ditanyakan, ya. Seputar puasa boleh, seputar tentang sholat boleh, seputar tentang bagaimana menjadi anak yang soleh-soleha boleh, dan apa saja, ya. Karena Umi Ibu Ustazah terbuka untuk anak-anak semua. Baik, untuk memanfaatkan waktu, saya persilakan Ibu Ustazah untuk memberikan ceramah agama untuk pesantren kita hari ini. Yang hormat, silakan. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suaranya siswa-siswi SD Negeri 3 Kota Bau-Bau hari ini menggetarkan alam semesta. Dunia dan seluruh isinya mendengarkan suara yang begitu indah karena bisa menjawab salam dengan semangat. Yang kedua, bisa duduk tertib, tidak ada yang cerita karena siap untuk menuntut ilmu dalam rangka mendatangkan cinta dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan penuh berkah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kota Bau-Bau, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada momen Ramadan kali ini, di mana dari tadi malam, ya, kita sudah diberikan rahmat oleh Allah berupa hujan yang turun dengan sangat derasnya. Banyak sekali yang mengeluh ketika hujan turun. Apakah di sini siswa-siswi SD Negeri 3 Bau-Bau kalau hujan turun suka mengeluh? Tidak. Kalau hujan turun apa yang dilakukan? Masya Allah, izinnya Ibu Kepala Sekolah. Ya, kalau hujan turun, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk segera mengangkat kedua tangan. Boleh semua angkat kedua tangannya dengan berdoa. Bagaimana kalau berdoa? Ya, angkat tangannya berdoa, lalu sama-sama kita langsung membaca doa turun hujan. Siap? Oke, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Artinya, ya Allah, semoga hujan ini bermanfaat. Amin. Masya Allah, anak soleh dan soleha. Ketika kita berdoa saat hujan turun, maka nanti hujan yang turun itu akan memberi manfaat, tidak menimbulkan bencana. Bisakah hujan membuat bencana? Bisa. Contohnya? Ada yang bilang longsor, ada yang bilang banjir. Petir. Oh, kalau petir itu adalah makhluknya Allah yang juga suka berzikir kepada Allah. Ya, petir, guntur, apalagi selain manusia. Ada ya petir atau kilat. Ada juga di sekitar kita pohon-pohon. Jadi semua yang Allah ciptakan, yang ada di langit dan yang di bumi, senantiasa bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita manusia suka berzikir, apa itu berzikir? Berzikir itu mengingat Allah.
Ya, kalau kita ingat Allah, maka ucapan yang keluar dari lisan kita adalah zikir. Contoh, kita lihat pemandangan yang indah. Apa yang kita ucapkan? Kalau kita dengar berita ada orang meninggal dunia, apa yang kita ucapkan? Iya. Innalillahi. Apalagi apa yang kita ucapkan? Inna ilaihi. Coba ulang. Innalillahi wa inna rajiun. Wa inna ilaihi rajiun. Iya, Masya Allah, begitulah ucapan yang keluar dari lisannya anak soleh dan soleha. Kalau misalnya tiba-tiba kita berbuat salah, zikirnya Astagfirullahaladzim. Kalau tiba-tiba kita merasa lemah, tak berdaya, takut, cemas, khawatir, yang kita ucap zikirnya apa? Ada yang bilang Allahu Akbar. Ada juga la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seperti itulah anak soleh dan soleha yang selalu dirindukan surga. Halo yang di belakang, masih aman? Iya, jangan dulu bercerita ya. Ustazah mau menyanyikan sebuah lagu, mau dengar? Nah, dengar ya. 1, 2, 3. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Puasa, puasa, mari kita puasa sama-sama. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan bulan yang mulia. Baca Quran, tadarusan, pahala dilipat gandakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah. Masya Allah, anak soleh dan soleha yang dirindukan surga. Hari ini semangatnya luar biasa. Ustazah mau tes dulu semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Masya Allah, walaupun hujan, walaupun ngantuk, di sini tidak ada yang seperti itu. Semuanya semangat ya? Ya, oke. Ustazah akan memulai. Hari ini Ustazah mau tanya kabarnya. Jangan sampai Ustazah lagi ceramah ada yang sedang bersedih. Jadi kita buat dulu semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kalau kita ditanya kabar, harus pertama yang kita ingat Allah. Maka jawabannya Alhamdulillah. Iya, ulang ya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ya, Alhamdulillah baik. Toh, biasanya yang seperti itu. Tapi kali ini kita mau menjawab yang agak sedikit berbeda. Cara menjawabnya, tangannya semua begini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baru ditarik lagi. Yes. Kita coba ya. Oke, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Masya Allah. Selanjutnya, mari kita lipat tangannya. Bagaimana kalau tangan dilipat? Tangan dilipat. Ya, oke. Kemudian mulutnya dirapatkan. Semua katakan hap. Berarti tidak ada lagi suara. Ya, karena sudah hap. Kemudian matanya dibuka. Ting ting. Telinganya dibuka. Ting ting. Ya, Masya Allah, semua sudah siap untuk mendengarkan tausiah dari Ustazah. Hari ini Ustazah akan bercerita tentang bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang kebaikan yang kita kerjakan dilipat gandakan. Biasanya misalnya kalau baca satu huruf Al-Quran dapat 10 kebaikan. Misal kita bilang alif, pahalanya berapa? 10. Kita bilang lagi ba, pahalanya berapa? 10. Berarti kalau kita bilang lagi ta, pahalanya berapa? 10.
Berarti kalau kita di dalam bulan suci membaca Al-Quran, baru 3 huruf saja kita baca dari huruf hijaiyah, kita dapat berapa pahala? 30. Bagaimana ya kalau kita tadarusan membaca Al-Quran? Berarti pahalanya sangat banyak. Di luar bulan suci pahalanya 10. Di bulan suci dilipat gandakan. Hanya Allah yang tahu. Mungkin 100 kali lipat, mungkin 1000 kali lipat, mungkin 1.000.000 kali lipat. Ada yang pernah lihat uang 1.000? Kalau uang 10.000? 100.000? Warna apa itu uang 100.000? Kalau uang 1.000.000? Merahnya berapa? Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Masya Allah. Oke, sudah. Nah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pahala kita dilipat gandakan. Tapi Ustazah mau bercerita bahwa ternyata di bulan suci ini, ketika kita mendapatkan perintah puasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya musuh. Kita punya musuh yang paling nyata. Siapa musuh manusia? Siapa? Setan. Jawabannya benar atau tidak? Jawabannya benar. Kalau ulangan ini nilainya 100. Tepuk tangan lagi. Ya. Jadi anak soleh dan soleha, ternyata ketika kita sedang berpuasa, kita punya musuh bernama setan yang selalu mengganggu kita, menggoda dan membisikkan ke dalam telinga dan ke dalam dada kita agar kita apa? Agar kita batal. Coba angkat tangan. Siapa yang pernah merasakan godaannya setan itu? Banyak-banyak. Saya tanya dulu kalau begitu. Saat merasakan godaannya setan, bisikannya bagaimana, nak? Mau batal rasanya. Mau batal rasanya. Caranya untuk melawan bisikan itu apa yang dilakukan? Ingat Allah. Ingat Allah. Masya Allah, luar biasa. Saya ke belakang lagi ya. Oke, siapa yang pernah merasakan godaannya? Minta diangkat tangan, coba nak. Godaannya seperti apa? Godaannya tuh saya tidak mau batal. Godaannya mau batal. Memangnya saat itu melihat makanan dan minuman atau bagaimana? Saya ingat Allah. Langsung ingat Allah. Masya Allah, subhanallah. Yang laki-lakinya siapa yang pernah merasakan godaan setan? Oh, itu sana. Tunggu ya. Tidak usah takut karena Ustazah bukan penjahat yang mau menyiksa orang. Kan hanya bertanya. Tidak apa-apa, boleh? Iya. Coba nak ceritakan godaan setan yang dirasakan. Mau batal. Terus usahanya supaya tidak batal apa yang dilakukan? MM itu apa nak? Game seperti apa? Pertempuran. Di dalam pertempuran sebagai apa kita? Kita kapten atau prajuritnya? Prajurit. Siapa kaptenmu biasa kalau main FF? Kalau maba siapa kapten? Manu boleh tahu sekolah di mana? Oh, hanya kenal di game. Oke, baiklah. Ya, ini adalah halo. Ya, jadi dengarkan. Ada temannya yang kalau dia mau batal, dia isi waktunya dengan main FF. Main FF itu namanya main game Free Fire. Iya, di tempat tinggalnya Ibu Guru di Kampung Raja Wali. Itu di sana banyak pemain game yang sangat terkenal. Iya, kakak-kakak yang kelas SMP SMA. Salah satunya juga halo. Salah satunya anaknya juga Ibu Ustazah, dia semua main FF. Iya, jadi saya tanya, apakah tugasmu di FF itu? Ternyata tugasnya dia sebagai kapten. Ya, jadi begini nak, main game itu boleh. Tapi ada
batasnya, ya. Kemudian ada waktunya. Kemudian di dalam game itu kita ambil yang baiknya. Kalau kita sebagai kapten, berarti kita sedang belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana kita koordinir teman-teman, tak? Betul? Ya, karena nanti di akhir zaman, ya, di akhir zaman kita akan berperang. Berperang. Dan saat itu peperangannya kita akan menggunakan kekuatan panah. Sehingga Nabi Muhammad mengajarkan agar pemuda-pemuda Islam, pemudi-pemudi Islam itu belajar olahraga memanah. Karena belajar memanah itu dapat pahala. Oke? Nah, di Kota Bau-Bau sudah ada itu olahraga memanah. Dan sudah banyak kali kakak-kakak yang ikut kejuaraan sampai ke provinsi bawa pulang piala untuk Kota Bau-Bau. Namanya Wolio Archery. Jadi besok-besok kalau sudah mulai besar, pergi cari itu klub memanah, mendaftar, ya. Karena nanti di akhir zaman kita akan berperang melawan musuh-musuh Islam. Tapi sekarang ini belum, kita masih kecil, kita belajar dulu, ya. Nah, di dalam game Free Fire kita ambil baiknya bagaimana menjadi pemimpin untuk mengkoordinir pasukan. Karena dulu Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan, ya, di bulan suci Ramadan Nabi Muhammad juga berperang. Percaya? Iya, ada dalam kisahnya Sirah Nabawiyah. Nabi Muhammad itu bulan suci Ramadan berperang bersama para sahabatnya, di mana musuh-musuh Islam itu jumlahnya banyak sekali, sementara kaum muslimin jumlahnya sedikit. Tetapi yang membuat kaum muslimin bisa menang karena mereka beriman kepada Allah, sehingga Allah turunkan bala tentara berupa malaikat yang tidak bisa dilihat. Tetapi musuh-musuh Islam melihat pasukan kaum muslimin jumlahnya banyak sekali, padahal kalau dihitung jumlahnya sedikit, ya. Karena kita beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Saat peperangan itu, ketika Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya merasakan bahwa musuh begitu banyak, tahu tidak pertolongan Allah yang pertama? Allah turunkan hujan. Ya, hujan itu ternyata untuk menenangkan hatinya Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Di bulan suci kita berperang, sanggup tidak, ya? Kalau kalian berperang di bulan suci sanggup tidak? Mungkin tidak sanggup. Ustazah juga tidak sanggup. Sekarang saja tidak berperang, hanya tidur, bekerja, naik motor, main game, rasanya mau batal, ya. Apalagi kalau kita harus melawan musuh, mengangkat senjata, mungkin kita tidak sanggup. Maka kita bersyukur kepada Allah, Indonesia menjadi negeri yang damai. Saat ini dikala di negeri lain, apa nama negara yang saat ini lagi di pantai? Masya Allah. Saudara-saudara kita di Palestina belum tentu bisa seperti kita hari ini duduk belajar. Di sana kadang mereka mau makan pun satu biji roti harus berbagi mungkin 10 orang anak. Ya? Iya, jadi kalau misalnya di rumah pas buka puasa, ingat anak-anak di Palestina, jangan lupa kirimkan doa untuk Palestina. Dan kalau misalnya ada rezekinya, di rumahnya bisa siapkan kotak sedekah subuh, niatkan untuk Palestina. Pas sekarang ini ada Syekh yang datang di Kota Bau-Bau. Sebentar sore buka puasa bersama Syekh Palestina di TKIT Cordoba. Di sana ada penggalangan dana untuk Palestina. Jadi anak-anak soleh dan soleha, kita harus banyak bersyukur kepada Allah karena saat ini kita tidak dalam keadaan dibantai oleh orang-orang yang jahat. Ya. Oke, kita kembali ke bulan suci Ramadan. Sebelum kita lanjut, ada yang masih ingat tepuk puasa? Nah, tahun lalu ada yang pernah ketemu dengan Ustazah? Yang mana yang ketemu tahun lalu? Masya Allah, ternyata tahun lalu kita pernah ketemu di kegiatan pesantren. Oh begitu, iya. Ustazah sudah lupa karena banyak sekali anak-anaknya Ustazah di Kota Bau-Bau ini. Jumlahnya banyak sekali. Lalu dibilang, Ibu Ustazah itu anak betulan atau anak murid? Oh, anak murid.
Anak muridnya banyak sekali ya. Kalau anaknya ustazah alhamdulillah 2, tapi anaknya ustazah satu kota Bau-Bau banyak sekali. Oke? Nah, mari kita tepuk puasa dulu. Abata, tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak jajan. Jaga hati, jaga mata, jaga mulut. Terus dibaca sambil menunggu buka. Tadarus baru sahur jangan lupa puasa. Ya Allah, itu udah lagi sendirinya. Iya, tidak apa-apa ya, putar-putar lagunya. Jadi di dalam bulan suci Ramadan tadi yang pertama kita apa? Kita puasa. Puasa itu tidak boleh apa? Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dari kapan? Dari kapan? Bahasanya agama kita dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Coba bilang semua. Berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, karena kita belum tahu bagaimana itu melihat fajar, alhamdulillah di masjid-masjid itu ada suaranya apa? Suaranya sirine. Bagaimana suaranya sirine? Siapa yang tahu? Oke. Alhamdulillah semua sudah tahu suara sirine. Nah, suara sirine itu penanda. Oke, yang di belakang aman ya? Ya, yang di belakang harus buktikan bahwa kalian anak soleh yang dirindukan surga. Ustazah berbicara, mulutnya dirapatkan. Nah, suara sirine itu penanda bahwa kita sudah harus hati-hati. Kalau di jalan raya, hati-hati itu lampu apa? Betul. Jadi kalau bukan lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati. Ya, jadi lampu hijau jalan. Jadi kalau sudah lampu kuning hati-hati sama dengan suara sirine kalau kita sementara makan sahur. Itu artinya tanda imsak. Berarti sudah harus berhati-hati ya. Nah, betul tanda imsak. Tanda sahur akan berakhir ya. Kemudian ketika sudah suara sirine lagi di waktu menjelang maghrib, itu waktunya apa itu? Masya Allah, siapa yang paling bahagia waktu berbuka? Ketika berbuka, bagaimana Nabi mengajarkan kita? Coba angkat tangan dulu. Kalau berbuka, biasanya Nabi mengajarkan kita seperti apa urutannya? Baca doa. Oke, baca doa. Baca doa buka puasa ya. Nah, setelah baca doa buka puasa, makanan atau minuman apa yang diajarkan Nabi untuk pertama kita ambil? Masya Allah, masih SD tapi udah tahu bahwa yang pertama kita makan adalah kurma. Lalu dia bertanya tadi, halo, namanya siapa? Viola bertanya tadi, bagaimana kalau tidak ada kurma? Bagaimana kalau tidak ada kurma? Kata Nabi, minumlah air putih. Kalau Nabi alhamdulillah tinggal di Mekah ada air Zam-Zam. Kalau kita di sini harus pergi ke tanah suci untuk bisa bawa pulang. Ya Allah, apakah mau semua bisa ke tanah suci? Mudah-mudahan bisa mengunjungi makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersalawat dulu kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma
Tunggu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ketika kita bersalawat, maka Nabi Muhammad tahu kalau kita bersalawat, terutama di hari Jumat, karena nanti akan disampaikan. Namanya siapa? Aurora. Nah, misalnya nih hari Jumat. Hari Jumat kapan ya? Kemarin. Hari Jumat Aurora bilang begini, "Ih mama, hari ini hari Jumat. Katanya ustazah harus bersalawat." Lalu baca, "Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad." Saat itu juga Nabi Muhammad, "Halo yang di belakang." Oke, laki-lakinya dulu nih. Tepuk diam. Oh, belum diajar. Tepuk diam itu tepuk diam. Hap, mulut rapat, hap. Oh, tepuk diam. Mulut rapat. Jangan lagi ada suara ya. Kita mau cerita dulu ini tentang keutamaannya salawat. Jadi Aurora di hari Jumat teringat pesannya ustazah baca salawat. Setelah membaca, lalu Nabi Muhammad langsung disampaikan, "Ya Rasulullah, Aurora mengirimkan salawat kepadamu." Masya Allah. Jadi kita belum pernah ketemu Nabi. Ada yang pernah ketemu Nabi? Belum ada. Kecuali coba dalam apa tadi? Mimpi. Ya, boleh saja Allah izinkan orang-orang soleh bertemu Nabi lewat mimpi. Bisa saja itu terjadi. Ya, tapi untuk kita ini mungkin bersyukur kalau bisa mimpi. Tapi seandainya tidak mimpi, kalau ingin dekat dengan Nabi Muhammad, maka bacalah salawat. Ya, seperti tadi. Langsung disampaikan di hari Jumat, Aurora mengirim salawat ya Rasulullah. Jadi tidak pernah ketemu, tapi nanti di hari akhirat ketika Aurora lewat, ya, Aurora lewat, Nabi Muhammad nanti bisa kenal Aurora. Ya, di sini siapa yang mau dikenal Nabi di hari akhir nanti? Coba angkat tangan. Masya Allah, Masya Allah. Oke, turunkan tangannya. Kalau mau dikenal Nabi, padahal tidak pernah ketemu. Kan kalau tidak pernah ketemu tidak kenal, betul? Betul. Banyak di sini yang ustazah tidak kenal. Tiba-tiba datang, "Ustazah, saya murid SD Negeri 3." Ih, tidak kenal. Ustazah waktu itu isi ceramah ustazah. Oh, begitu ya. Tapi Nabi Muhammad nanti akan kenal Aurora, kenal semuanya. Karena kalau sudah hari Jumat, semua ingat Nabi, langsung mengirimkan salawat kepada Nabi. Oke, semuanya mau berjanji setiap hari Jumat ingat Nabi? Setiap hari Jumat ingat Nabi Muhammad, mengirimkan salawat untuk Nabi? Iya. Sanggup 10? Ya, nanti kalau semakin besar, tambah. Kalau bisa setiap hari 100 kali. Ya, tapi mulai dulu rasa cinta dengan 10 kali. Nanti kalau sudah sanggup setiap hari 100 kali. Karena di negeri akhirat nanti ketika manusia semua dalam keadaan kehausan. Halo? Yang di belakang, halo? Mau Ibu Guru minta maju ke depan yang di belakang? Mau? Kalau tidak duduk lebih tenang. Jadi nanti contoh, mari satu orang maju. Sini kita sekarang di negeri akhirat. Mari maju. Aduh, simpan dulu. Oh, simpan. Ya. Namanya siapa tadi? Ryan. Ryan. Oke. Ini ceritanya Ryan di negeri akhirat. Bersama ustazah ini contohnya yang sedang kehausan. Oke? Kamu kehausan, kamu kepanasan, lalu kamu acting di depan teman-temanmu. Haus gitu ya. Ini contohnya adalah air minum yang diambil dari telaga di surga. Salah satu telaga itu namanya telaga Al-Kautsar. Jadi kalau Nabi Muhammad bertemu umatnya di negeri akhirat nanti, telaga Al-Kautsar ini ketika diberikan, maka kita tidak akan pernah lagi haus selama-lamanya. Ya, tidak akan lagi pernah haus selama-lamanya. Ada yang mau? Masya Allah. Oke, kita lihat Ryan akan berjalan. Dia akan bertemu Nabi Muhammad. Apakah nanti Nabi Muhammad memberikan air minum ini kepada Ryan? Mari kita saksikan.
Jika diam, kita lihat. Haus. Kasih. Baca bismillah nih baru minum. Bismillah. Masya Allah. Subhanallah. Tepuk tangan buat Ryan. Oke. Terima kasih Ryan. Silakan kembali ke tempat duduk. Masya Allah. Anak soleh dan soleha, maukah ketika sedang kehausan begitu ketemu Nabi dia kenal, dia kasih air minum? Mau? Mulai hari ini harus berjanji untuk selalu mengingat Nabi, terutama di hari Jumat, dan kirimkanlah Nabi Muhammad salawat. Coba tadi kita ulang bagaimana salawatnya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah oleh-oleh yang dibawa pulang untuk dipakai menjadi teman perjalanan hidup. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW itu sangat sayang kepada anak-anak. Ya, Nabi itu tidak pernah marah sama anak-anak. Bahkan kalau ada anak-anak, Nabi itu suka mengajak mereka lomba lari. Lomba larinya Nabi itu kencang karena Nabi itu adalah pemimpin peperangan yang paling berani, yang paling kuat, yang paling ditakuti musuh. Nah, mari kita melaksanakan pesannya Nabi Muhammad, bagaimana mengisi waktu di bulan suci Ramadan. Tadi yang pertama berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak batal, tidak jajan, jaga mata, jaga hati, jaga mulut. Semua pesannya Nabi itu kita laksanakan. Sholat tarawih, tadarusan, mengaji, bangun sahur, itu semua pesannya Nabi. Jadi bulan suci, Masya Allah. Halo yang di belakang, saya mungkin harus masuk di tengah-tengah belakang itu. Coba kasih lorong, kasih lorong. Kasih lorong, kasih lorong. Iya. Oke. Ustazah mau duduk di sini. Iya. Jadi yang di belakang, Nabi Muhammad ini kalau hadir di sini pasti Nabi Muhammad dia sedih karena Ustazah lagi ceramah, anak-anaknya cerita, ribut, baku kore, baku ganggu. Iya, jadi tidak usah baku tunjuk-tunjuk. Kalau kita tunjuk begini, maka 4 jari kembali kepada kita. Artinya yang suka main tunjuk-tunjuk itu sebenarnya dia yang paling banyak kesalahannya. Oke? Iya, jadi sadari diri. Astagfirullah ya Allah, saya sudah bersalah. Coba yang di belakang ini istighfar dulu 10 kali. 1, 2, 3. Yang ada di kisarannya Ustazah ini istighfar dulu 10 kali. 1, 2, 3. Astagfirullahalazim. 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 Ya, sudah 10. Sudah 10. Jadi halo. Kalau kita berbuat salah, kita mohon ampun kepada Allah. Dengan cara apa tadi? Beristighfar. Oke, sudah bisa tenang? Iya, udah bisa ya. Jadi bulan suci Ramadan tadi kita bercerita bahwa kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jajan, tidak boleh apa lagi? Tidak boleh apa? Buka diam-diam. Tidak boleh buka diam-diam. Aduh, bagusnya perkataannya, Masya Allah. Siapa namanya? Rizky. Memangnya Rizky, adakah itu orang yang buka diam-diam? Menurut Rizky? Ada. Pernah melihat? Pernah. Orang. Oh iya. Jadi teman-teman, katanya Rizky, ternyata di dunia ini ada orang ketika bulan puasa tiba, dia buka diam-diam. Apakah ketika buka diam-diam dia tidak dilihat Allah? Iya. Tetap dilihat oleh Allah. Kenapa Allah bisa
lihat? Oh, Ibu Guru ada yang mau ditanyakan? Boleh nih Ibu Guru, saya kasih mic. Oh iya, ada yang mau ditanyakan. Coba. Betulkah namaku Noval, kelas 3C. Oke, Noval kelas 3C. Bagaimana Noval pertanyaannya? Betulkah batas sholat tarawih itu sampai 17 rakaat? Oke. Iya, bagus sekali ya teman-teman. Halo, yang laki-laki jangan dulu bercerita. Yang perempuan lihat mereka sebagai contoh. Adakah perempuan yang ribut? Coba semua laki-laki lihat dulu perempuannya. Adakah mereka yang ribut seperti di sini? Adakah mereka yang bercerita seperti di sini? Iya, maukah mencontoh yang baik di sebelah kiri sana? Mau? Iya, kita diam dulu ya. Kita dengarkan jawaban untuk Noval. Jadi katanya Noval, adakah itu sholat tarawih 17 rakaat? Dengar dulu. Karena kita ini umatnya Nabi Muhammad, yang kita contoh, yang kita tiru itu adalah apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam contohnya Nabi Muhammad mengatakan bahwa sholat tarawih itu 8 rakaat. Kalau misalnya mau ditambah, ada juga yang 20 rakaat, ya. Nah, tidak ada yang 17, oke? Ya, jadi kalau ada informasi yang dengar, kita tanyakan lagi kebenarannya pada ustadz atau ustazah, oke? Supaya nanti pikirannya tidak salah, ya, dalam informasi. Oke, tadi juga di sebelah sana, tunggu ya. Sudah bisa lebih tenang? Iya, supaya jadi anak soleh yang dirindukan surga. Mau dirindukan surga? Mau? Iya, lebih tenang ya. Tutup mulutnya rapat-rapat. Coba, tapi ustazah lewat lagi. Di sebelah sana tadi juga ada yang mau bertanya. Supaya adil. Mana tadi yang mau bertanya ini? Coba apa pertanyaanmu? Karena kita masuk di makamnya Nabi Muhammad selalu menangis. Dapat informasi dari mana kalau pergi ke makamnya Nabi selalu menangis? Adakah yang pernah bercerita? Saya sudah rasakan sendiri. Kamu sudah sampai ke tanah suci? Masya Allah. Umur berapa? 11. 11? Pergi umroh? Sama siapa nak? Sama keluarga. Masya Allah. Takbir dulu semua, takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Kalau takbir itu nak, semangatnya di sini. Ini harus kepal ini. Karena kalau tidak dikepal, berarti kita ini tidak semangat. Coba, takbir. 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 Masya Allah. Ini adalah hamba pilihan Allah. Usia 11 tahun sudah sampai ke tanah suci, pergi umroh bersama keluarga. Dan saat itu waktu ziarah ke makam Nabi, menangis ya? Iya. Siapa namanya? Hana. Mungkin ustazah dan semuanya pun akan merasakan hal yang sama, ya. Kalau kita berkunjung ke makamnya Nabi, kita akan menangis karena sebuah kerinduan yang sangat dalam dari seseorang yang sangat mencintai nabinya. Benarkah demikian? Benar. Iya, mungkin itu menangis bahagia. Menangis apa? Iya, menangis bahagia. Masya Allah, bersyukur kepada Allah. Hana sudah pernah ke tanah suci. Berarti naik pesawat berapa jam nak di angkasa? 5 jam. 5 jam? Dari Jakarta ke Jeddah. Oh, dari Jakarta ke Jeddah. Saya juga tidak mengerti, belum sampai ke tanah suci. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Hana menjadi wanita soleha yang mungkin suatu saat nanti menjadi juga ustazah. Ya, seperti hari ini Hana mendengarkan ustazah. Mau jadi ustazah Hana? Mau. Amin semuanya. Yang laki-laki ada yang mau jadi ustaz? Alhamdulillah, masih banyak hamba ciptaan Allah yang akan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru negeri. Yang perempuan, ada yang mau jadi ustazah?
Oh, Masya Allah, Hana dan teman-temannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih banyak anak-anak yang mencintai agamanya, yang bertekad untuk berdakwah dimanapun kita berada. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, di bulan suci Ramadan ini, selain tadi kita melaksanakan puasa, sholat dan sebagainya, masih ada lagi amalan yang bisa kita lakukan, yaitu bersedekah. Sedekah itu bisa dalam bentuk kata-kata yang baik, nasihat yang baik, bisa juga senyuman di wajah kita. Kalau lihat saudara kita tersenyum. Coba balik kanan, lihat temannya. Balik ke kanan dulu, lihat temannya, kasih senyum temannya. Oke, balik ke kiri lagi, balik ke kiri, lihat temannya, kasih lagi senyuman. Masya Allah. Tuh lihat tuh senyumnya ibu gurunya, Masya Allah, seperti bulan purnama. Masya Allah. Jadi senyum itu sedekah. Sudah tahu tepuk senyum? Belum pernah diajar? Oh baik, kita tepuk senyum dulu ya. Tepuk senyum dulu. Tepuk senyum. Tangan kanannya di sini. 1, 2, 3. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Ya, kita ulang sekali lagi ya. Oke. Nah, kita mau kasih sedekah ke mata, nanti balik ke kanan, balik ke kiri. Iya, mana kanannya? Ya. Hanya dia Balik ke teman kananmu, balik ke teman kirimu, karena senyummu itu sedekah. Pahalanya berlipat ganda. Oke. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Luar biasa. Rasanya bagaimana? Bahagia? Iya, dari tadi nih Ibu Guru lihat Ryan ya. Ryan ini senyumnya seperti bintang gemintang. Dan di dalam cahaya matanya, Ryan ini anak soleh yang insya Allah masih masuk kategori anak yang tidak suka berbohong. Iya, Ryan, kamu tidak suka berbohong? Tidak. Kalau kita lihat, tunggu dulu. Kalau kita lihat wajahnya ini, mungkin saja saat dia berbohong itu karena dia diancam atau dalam keadaan takut nanti dihukum. Tapi kalau kita lihat wajahnya ini masih bersih, polos, suci, dan tidak suka berbohong. Ya, iya. Kenapa Kak Ayu ada anak-anak yang suka berbohong? Oh, berbohong itu karena takut. Takut kenapa? Takut dimarahi. Oh, begitu. Berarti ini pesan untuk ayah bunda, bapak ibu guru, bahwa ternyata anak-anak itu kalau sering dimarahi, akhirnya nanti mereka belajar berbohong. Jadi kalaupun anak-anak kita berbuat salah, kita nasihati, kita bimbing, kita arahkan dengan kata-kata yang baik. Demikian. Oke, sampai di sini masih semangat? Nanti kita lanjut dengan tanya jawab, kita tutup dengan tepuk puasa. Semangat ya? Ayo tepuk puasa. Oke, kita coba sekali lagi. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak makan. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih terus sahur, jangan lupa puasa. Semuanya tepuk pramuka, tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tepuk Ramadan sudah belum? Belum Ibu Guru, boleh Ibu Guru dibantu Ibu Guru tambahkan tepuk Ramadan. Ya, sedikit ya anak-anakku ya. Saya tambahkan dengan tepuk Ramadan. Di sini bukan cuma tepuknya ya, kita lakukan dengan hikmat juga dan didengar apa makna dari yang sudah kita sampaikan. Misalnya tepuk Ramadan.
bulan puasa, bulan amalan, bulan sedekah, bulan Al-Quran, ya kan? Kenapa seperti itu? Karena bulan Ramadan ini termasuk dalam apa? Bulan puasa, ya kan? Tidak ada ya dalam setahun itu kita dapatkan bulan Ramadan hanya satu kali ya? Bulan Ramadan hanya satu kali. Ibu sudah ada. Ulang lagi Ibu Guru. Oh iya, tepuk Ramadan, bulan puasa, bulan amalan, bulan sedekah, bulan Al-Quran. Ramadan ya salam, salam ya Ramadan, Ramadan ya salam, salam ya Ramadan. Iya, begitu ya. Terima kasih karena Ibu Kepala Sekolah sudah ada. Jadi kita langsung serahkan kepada Ibu. Iya, terima kasih. Sekali lagi dengan semangat, ayo. Ayo. Ya, sini buka dulu. Kayak dampingin. Oh ya, di situ ya. Ya baik, terima kasih Ibu Ustazah, Ibu Fadila, terima kasih. Mohon maaf tadi Ibu bergeser karena Ibu juga harus zoom. Ada zoom di bawah itu, jadi saya buka saja zoomnya baru saya tinggalkan. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah diberikan suguhan yang luar biasa dari Ibu Ustazah. Mudah-mudahan itu anak-anak bisa menyimak, ya, bisa memahaminya. Bukan hanya dipahami, tetapi juga dilaksanakan, ya, diamalkan. Ya, selanjutnya mungkin apa yang disampaikan oleh Ibu Ustazah tadi ada yang belum dimengerti, ada yang belum dipahami, ada yang perlu diperjelas lagi, ada yang mau bertanya. Sekarang Ibu akan memberi kesempatan bertanya. Untuk anak-anak ya, buat diberikan kepada Ibu Ustazah pertanyaannya. Sebentar yang mau bertanya angkat tangan, beri salam, sebutkan nama dan kelasnya. Ya, sekarang Ibu tanya, adakah yang bertanya anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsila Dinita Nur Afandi, kelas 3D. Saya mau bertanya, kapan Allah memerintahkan umat manusia untuk berpuasa? Iya, itu saja. Siapa tadi namanya? Nama panggilan aja, nama panggilannya saja. Arsila. Terima kasih pertanyaannya Arsila, pertanyaannya bagus sekali. Jadi perintah puasa ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah. Coba semua sebut surat apa? Ayat 183. Coba diulang semua. Surat Al-Baqarah ayat 183. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berarti sebelum kita sudah ada perintah puasa itu. Dari zamannya Nabi Adam sudah ada, zamannya Nabi Daud sudah ada, dan sampai kepada umatnya Nabi Muhammad yang disebut dengan puasa Ramadan yang jumlahnya itu sampai 29 atau 30 hari, tidak kurang dari 29, tidak lebih dari 30. Demikian ya nak. Ya, kalau puasanya Nabi Adam, puasanya Nabi Daud itu semua juga ada aturan-aturan, ada ciri-ciri yang berbeda dengan puasa di bulan suci Ramadan. Tapi karena kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, puasanya kita 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Ustazah. Terima kasih. Jadi Arsila ya, perintah puasa itu bukan baru sekarang saja jarang.
memang sebelum juga sebelum Nabi Muhammad ya, umat-umat sebelumnya mereka sudah diwajibkan juga untuk berpuasa. Hanya caranya mungkin berbeda dengan yang umat Muhammad. Ya baik, kita lanjut penanya berikut. Siapa lagi ya? Ada ya? Iya, mana? Ayo angkat tangan, jangan malu-malu, tanyakan tentang apa? Iya, pintar di belakang. Silakan. Iya, kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Nama saya Naufal dari kelas 3C. Naufal? Tanyakan. Iya, silakan. Kalau misalnya waktu kita sholat terus tiba-tiba imam dia sudah rukuk tapi kita masih baca, kita bisa kan kita langsung aminkan? Terlambat begitu nak. Iya. Masuk dia Langsung terlambat. aminkan. Bagaimana pada saat sholat? Misalnya imam dia sudah rukuk tapi kita masih Baca belakang. Iya. Terus apakah bisa kita aminkan? Iya. Jadi ini ceritanya mungkin dia ini terlambat bacaannya sementara dia belum selesaikan bacaan sholatnya, imamnya sudah ruku. Apakah dia bisa aminkan? Tidak bisa diambil. Setelahnya sudah selesaikan. Bisa jadi. Iya, oke silakan dulu. Iya. Iya, terima kasih Noval. Ya, Noval dengarkan ya. Semuanya dengar semua. Noval. Perhatiannya ke depan lagi. Ya, dengar ibu. Iya, Noval, dengan suara Ustazah ya. Ya, terima kasih Nova, pertanyaannya bagus sekali. Jadi yang ditanyakan Noval ini terkait bagaimana kalau kita masbuk. Apa itu masbuk? Masbuk itu kalau kita terlambat di dalam sholat. Misalnya imamnya sudah mulai, kita datang terlambat. Nah, tapi ini kajiannya tentu panjang, tapi untuk pertanyaannya Nova tadi, misalnya imamnya sudah mulai Allahu Akbar, tiba-tiba baca ini masbuknya sholat wajib atau sholat sunnah? Sholat isya atau sholat tarawih? Dia bilang wajib. Oh, sholat wajib. Misalnya terlambat sholat isya ya? Bisa dipraktekkan barangkali itu. Nanti saya jadi makmumnya. Oh, baik. Saya makmumnya, ibu jadi imamnya. Oh, baik. Ya, saya makmum yang terlambat tadi ya. Iya. Saya terlambat ini. Saya imam. Baca doa dulu. Baik. Saya datang terlambat ya. Saya praktekkan apa yang Ya, saya. ini lagi sholat isya. Allahu Akbar. Biasa kalau sholat isya itu dimulai dulu dengan surat Iftitah ya. Allahu Akbar kabiro. Setelah itu saya masuk Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. Jadi makmumnya ketika imam sudah membaca, maka semua bacaan dan gerakan imam makmum ikuti. Ya. Misalnya saya sudah ruku, Al-Fatihahnya belum selesai, hentikan, langsung ikuti imamnya ruku. Ya. Ya. Karena bacaan imam itu juga bacaannya makmum. Makanya dalam Islam itu makmum itu, seorang imam itu harus bagus bacaannya. Ya, karena kekurangan kita disempurnakan oleh imam. Jadi jangan tunggu sampai
Al-Fatihahmu selesai, ketika kamu terlambat, lalu Al-Fatihah masih Maliki Yaumiddin, tiba-tiba imamnya ruku, maka kamu langsung ikut ruku, ikuti imammu, ikuti apa yang dilakukan imam. Tidak, jangan tunggu sampai amin ya, karena bacaan imam sudah bacaanmu juga. Oke? Mengerti ya? Iya, terima kasih Noval. Tepuk tangan yang kencang untuk Ibu Ustazah. Terima kasih Noval ya, pertanyaannya bagus. Ini Noval bertanya tapi untuk kita semua, karena kebanyakan kita mengalami seperti itu ya. Jadi kalau kita sebagai makmum, kemudian kita mengikuti imam, maka semua gerakan imam itu yang penting kita lihat dulu kan Ibu Ustazah ya. Kita lihat dulu sholat apa dan sebagai makmum ya. Itu supaya apa yang dikatakan tadi itu sholat kita, bacaannya kita disempurnakan oleh imam kita. Iya, terima kasih Bu Ustazah. Iya, anak-anak memang kadang-kadang pemahamannya mereka luar biasa, sudah jauh ya dari usia mereka. Iya, masih ada pertanyaan selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya Jessica. Kasih besar suaranya. Nama saya Jessica, kelas 4B. Ya. Ya, pertanyaan silakan ya. Pertanyaan, apakah Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Apakah Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Iya, nanti ditanyakan kapankah turunnya Al-Quran? Itu pertanyaannya ya. Kapankah Al-Quran turunnya Al-Quran? Seperti itu ya. Makasih. Ya, silakan Bu Ustazah. Terima kasih pertanyaannya, nah bagus sekali. Jadi Al-Quran itu diturunkan di malam 17 Ramadan. Tanggalnya ya. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanggal 17 Ramadan. Jadi memang turun di bulan suci Ramadan. Karena di dalam Islam itu kan kalau di bulan Masehi, kalau di tahun Masehi bulannya itu Januari, Februari sampai Desember. Kalau di dalam penanggalan Islam dimulai dari Muharram ya, dan nanti kita akan tiba di bulan suci Ramadan. Jadi Al-Quran diturunkan Allah di tanggal 17 Ramadan. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan yang paling mulia di antara semua bulan yang ada di dunia ini. Begitu ya nak? Ya, jadi turun di malam di tanggal 17 Ramadan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ustazah. Tepuk tangan untuk kita semua. Biar semangat sih, kurang kencang semua. Iya. Oke. Ya, satu lagi penanya lagi di sana ya. Bersalam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fari, kelas 3D. Ya. Pertanyaannya? Mengapa Nabi bisa mengenal kita pada hari kiamat? Iya, terima kasih Fari. Iya, luar biasa pertanyaannya Fari ya. Mengapa Nabi Muhammad bisa mengenal kita pada hari kiamat? Ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih ya. Silakan Ibu Ustazah. Ya, terima kasih Fari, pertanyaannya bagus sekali. Jadi seperti yang tadi, Fari dengar ya? Ya. Seperti yang Ustazah jelaskan tadi bahwa antara umatnya Nabi Muhammad dengan nabinya, terutama kita-kita yang lahir kemudian tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tentu Nabi tidak mengenal kita. Ya, Nabi tidak mengenal kita. Tetapi kenapa ya Nabi bisa tahu bahwa oh, ini umatku? Yang pertama itu ketika di dunia kita rajin sholat. Ketika kita rajin sholat, maka saat itu wajah kita bercahaya, bekas-bekas air wudhu di wajah kita, di tangan, di kaki. Jadi kita bercahaya. Sehingga pas Nabi lewat,
Ya, Nabi lewat, ya Rasulullah saya minta syafaatmu. Rasulullah berikan syafaatnya karena Nabi lihat pada wajah kita itu bercahaya. Yang kedua tadi yaitu bagi umatnya Nabi Muhammad yang rajin membaca salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu adalah salawat yang paling singkat. Ada yang paling lengkap ketika kita tahiyatul akhir, itu salawat paling lengkap. Nah, pada saat Nabi kemudian mengenal kita, karena seperti yang Ibu Ustazah cerita tadi, bahwa di hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat, setiap hari bersalawat, tapi Jumat kalau bisa lebih banyak lagi salawat kita dari hari-hari biasanya. Nah, di hari Jumat itu salawat kita disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Fari bersalawat 1000 kali di hari Jumat. Ya Rasulullah, Hana bersalawat 100 kali di hari Jumat. Nabi langsung disampaikan sehingga nanti Nabi bisa mengenal kita. Orang-orang yang bersalawat selama di dunia akan mudah dikenali Nabi di negeri akhirat nanti. Demikian ya Faria, semoga kita semua diakui oleh Nabi sebagai umatnya, karena nanti sakit sekali perasaan tak kalau kita bilang ya Rasulullah berikan saya syafaatmu. Rasulullah hanya lewat, tidak kenal begitu ya. Jadi kalau mau dikenali, sholat 5 waktu ditegakkan, nanti dari wajah kita akan terpancar cahaya, banyak bersalawat. Yang ketiga juga melaksanakan apa yang disampaikan oleh Nabi. Bagaimana cara kita makan, kita duduk, baca bismillah, jangan tergesa-gesa, ambil makanan yang terdekat, jangan mubazir. Kemudian cara tidur, katanya Nabi, berbaringlah dengan lambung kanan, begini ya. Jadi tangannya di sini, baru jantungnya jangan ditindih. Karena banyak ustazah lihat itu anak-anak tidurnya tengkurap. Nggak boleh tidur tengkurap karena jantungnya dia menderita. Katanya jantung, tolong, aku kesakitan. Gitu. Jadi tidurnya miring ke sebelah kanan ya, begini supaya jantungnya sehat. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan lagi untuk Ibu Ustazah kita. Ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Fahri. Sudah tidak ada penanya ya? Sudah tidak ada kan? Ah, ini Bu. Iya, alhamdulillah ternyata ada ibu guru kita yang bertanya. Ya, terima kasih. Ya, baik, kita silakan Ibu Pak. Ya, mana mic-nya? Karena anak kita. Mana mic-nya tadi? Iya. Silakan Ibu Guru. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili anak-anak, ada yang ingin bertanya tapi dia malu. Jadi saya ingin menyampaikan apa yang jadi keluh kesah mereka. Katanya kalau kita sholat di masjid itu selalu banyak teman-teman hanya cerita-cerita Ibu Guru. Lah terus mereka tidak sholat isya, tapi dia sholat tarawih. Itu gimana Bu Guru hukumnya Ustazah? Seperti itu. Terima kasih Bu Ustazah. Terima kasih Bu Guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, mungkin langsung dijawab Ibu Ustazah ya. Ya, jadi terkait bagaimana kita bisa tertib sholat 5 waktu. Dalam hal ini sholat wajib. Yang paling pertama itu sholat wajib. Hukum sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Wajib. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Ditinggalkan berdosa. Mana ya yang bertanya, saya mau melihat wajahnya. Ini sebenarnya yang mana? Oh, baik. Ya malu-malu. Iya. Jadi kalau melaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sholat tarawih tadi itu sholat yang hukumnya sunnah, ya, tapi sunnah yang sangat diutamakan. Sehingga sebaiknya sholat wajib dulu, baru sholat tarawih. Jangan sampai lebih mengutamakan sholat tarawih, tapi sholat wajibnya dilupakan. Sama dengan kita mau masuk rumah. Sudah tersedia pintu di depan kita, tapi pas mau masuk tidak ada kuncinya. Bagaimana kalau rumah kita mau masuki tidak ada kuncinya? Sholat isya, maghrib dan semua 5 waktu itu kuncinya masuk ke dalam surga.
banyak sekali pahala dan amalanmu, sudah di depan pintu surga, tidak bisa dibuka pintunya karena kuncinya tidak dibawa. Oke? Jadi sampaikan kepada temanmu, teman-teman, yang wajib dulu, yang paling utama. Habis itu tambah lagi amalan kita dengan sholat tarawih dan witir. Karena ini hanya bisa kita lakukan tarawih ini di bulan suci Ramadan. Di bulan-bulan lain tidak ada itu sholat tarawih. Tapi yang wajib dulu, baru sempurnakan lagi dengan sholat tarawihnya. Oke? Iya. Jangan beritahu kepada dia, surga sudah di depan matamu, tapi pas mau masuk tidak ada kuncinya. Karena kuncinya adalah sholat 5 waktu. Demikian ya. Semoga dipahami. Iya, terima kasih Bu Guru, terima kasih anak-anak semua. Karena mungkin Ibu Ustazah juga ada kegiatan di tempat lain, mungkin harus bergeser juga ya dari kita. Terima kasih banyak untuk tausiah agamanya hari ini. Mungkin kita tidak buka lagi ya pertanyaan selanjutnya, karena Ibu Ustazah ada kegiatan lain lagi, kegiatan yang sama di tempat lain ya. Kita kita ucapkan terima kasih dulu sama Ibu Ustazah, atau kita salawat dulu? Ya Bu, ditutup dengan salawat. Iya, salawat. Cahayanya kelihatan ya. Salawat ya, selain saya salawat ya. 1, 2, 3. Salawat. Alhamdulillah, untuk pesantren kita hari ketiga ini merupakan hari terakhir. Mudah-mudahan selama 3 hari ini keberkahan Ramadan selalu tercurah untuk kita semua, diberi umur panjang. Semoga kita ketemu lagi di pesantren Ramadan di tahun-tahun mendatang. Amin ya